bisa menculik 1 poin tapi sekarang jadi pembuktian untuk Onyx Esports. Banyak keajaiban terjadi hari ini. Apakah keajaiban akan terjadi juga untuk Alter Ego dengan kemenangan 2-0 tanpa balas? Atau bahkan Sang Raja Langit akan kembali ke langit? So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Harus lebih semangat karena sudah berbuka puasa. Udah boleh teriak. Bisa teriak, kalau bisa minum air hangat. Dan baik lagi ya, lihat posisi dari Rin. Kalau di game sebelumnya dia keganggu banget di awal, tapi sekarang dengan tipikal roamer yang gak terlalu agresif, Rin harusnya punya space yang lebih bebas. Seharusnya bisa ngedes. Dengan Hanzo juga ya. Iya. Setidaknya Hanzo bisa apa, Be? Bisa ngedes. Akhirnya ninjanya tidak jalan kaki ya. Ninjanya bisa ngedes sekarang enak nih. Ya, dan ngelihat juga ya bagaimana dari seorang Hijume ini bakal jadi satu sosok penting juga. Loi, ya mereka harus cari objektif sebanyak mungkin, terutama objektif turret. Buat sekarang kalau kita ngomongin soal bagaimana pemilihan dari emblem dulu deh. Battle Spell yang dipilih sama Nino udah pasti Flicker, tapi untuk Brave Smite dan juga basic common emblem dari pemilihannya juga FOB, Festival of Blood. Membuat dia semakin lebih kuat ketika nanti akan beradu poke damage. Karena dia memiliki spell fame yang lebih murni nantinya. Oke, tapi lihat di sana Keyboy akan coba dipukul mundur ke arah belakang dan Keyboy kali ini. Melihat adanya Hijume di depan sana, Sakaratul Maut sama-sama sekarat. Tapi untung yang didapatkan oleh Onyx adalah dengan flicker yang cukup mahal didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego terhadap Hijume. Itu mahal loh Prof, untuk nanti di arah turtle pertama nih. Dan lihat audience prediction yang udah mulai bergeser karena Alter Ego 63%. Tapi Alter Ego masih harus membuktikannya juga untuk saat ini. Karena ya Hanzo ini maksudnya belum banyak contoh ya kalau ngelihat dari MPL Indonesia. Jadi dibawakan di tangan dari seorang Rin. Gameplay seperti apa yang sebenarnya mereka rencanakan dan apakah Onyx bisa ngejawab itu? Jawabannya udah pasti nanti kelihatan dari sisi objektif ya. Oke, tapi nampaknya Rest di depan sana bakal coba untuk mendapatkan Dreams First Cloud di tangan para pasukan dari tim Onyx. Pintual di depan sana, Rini mencoba untuk mendapatkan satu momen kill dan tidak berhasil. Avatar of Guardian-nya kali ini dari seorang Keyboy belum ada, jadi nggak ada yang bisa ditangkap. Kalau misalnya tadi ada Avatar of Guardian itu akan lebih maksimal lagi, tapi Nino berada di level 4. Tapi nampaknya Rest udah nggak bisa lagi unleash the beast kali ini. Ya ini lumayan dipaksa ya untuk kontes. Oh, siapa yang masuk itu? My God, Keyboy berhasil mendapatkan satu point kill dan Avatar of Guardian for defensive yang sangat mahal. Ya, dan area tertutup juga jadinya bebas banget. Onyx mencoba untuk memberikan distraksi habis-habisan ke arah Alter Ego. Dan itu udah mulai kerasa nih, 1.300 perbedaan goldnya. Tapi tetap masih banyak nih yang harus mereka pertahankan, terutama di sisi XP ya yang menarik untuk kita. Oke, ini dia Nino bakal coba untuk mendapatkan Rest solo one by one situation. Tapi nampaknya damage-nya belum maksimal. Dan Rest memilih untuk mundur dan itu dia Profesor Ultimate yang hanya sebentar. Iya. Kalau berbanding terbalik ya dengan adanya pemilik aslinya Lukas sendiri. Dia butuh energi dan hampir solo kill di ultimate lagi. Oh, dan ini dia Nino. Fake selalu terbuka. Sama-sama garu-garu tapi nampaknya Nino akan berhasil mendapatkan satu point kill atas Rest. Solo pick up, one by one situation. Derilaku adu mekanik di arah EXP lane. Ya, berhasil dapetin satu, dia itu bakal jadi keuntungan buat seorang Nino. Tapi sekarang di sisi yang lain, Onyx juga harus mulai memperhatikan sisi gold lane mereka. Adanya cewek dengan Harit dan juga Heist dengan Cloud. Yang bisa dibilang Alter Ego lumayan nge-pressure loh di atas. Ya cukup defensif ya permainannya sebenarnya untuk Alter Ego. Karena mereka juga membawakan Cloud. Jadi harus menunggu momentum sampai power spike dari Cloud-nya juga akan meningkat. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Panjang waktu sih. Oh, bisa dibilang panjang waktu. Iya makanya butuh scale up juga. Kayak jangan kaget kalau misalkan pertarungannya mostly bakal terjadi di objektif atau bahkan di EXP. Karena Nino juga benar-benar mau banget menangin laningnya dan dengan pemilihan emblem dari Ninonya sendiri, Brave Smite juga salah satunya jadi option dari talent emblemnya. Pasti build-nya akan menuju ke second item tank. Agar nanti dia bisa bertahan dalam tim fight besar. Dan akan memperkuat juga bagaimana perolehan spell fame. Agar dia makin bisa bertahan hidup. Oke, tapi nampaknya Rini kali ini masih harus mengakui kalau dia masih belum cukup mampu ya Nevin. Ya, masih agak berat ya dengan item yang terbatas juga. Tapi mungkin ini harus mulai difokuskan dulu ke arah turtle-nya terlebih dahulu. Karena Nino-nya udah mulai coba untuk di zone out perlahan. Dan nggak terlihat terlalu banyak player dari Alter Ego sebenarnya di area turtle. Gak ada pertukaran juga sama sekali nampaknya untuk kali ini. Avatar of Guardian sedikit terlambat berhasil didapatkan oleh Rini dengan Phantom Buff yang kembali di fight.
Extend team fight yang tidak cukup baik kalau di following up oleh Onyx. Tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego terperangkap satu point kill. Yaitu ada Dreams di depan sana. Kalau tadi following up damage-nya itu berhasil dihindari dan Dreams berhasil kabur. Itu worth it loh, mereka nggak ada yang tumbang sama sekali dengan pertukaran turtle. Tapi kali ini kan agak cukup sulit. Dan lihat Nino benar-benar cukup menyakitkan, mengerikan sekali. Dan bahkan ini frontlinernya si Nevin yang harus berhati-hati ketika Nino berubah. Iya, meskipun tampangnya Valentina gitu ya, tapi ini build different. Buildnya yang tebal dan juga output damage yang besar dengan ngambil ultimate ke arah Lucas. Ini jadi satu masalah ketika para pemain dari Onyx bermain secara berdempetan. Dan dari Onyx sendiri pun posisi dari seorang Sans kayaknya agak sulit ya buat ditemukan di game ini. Ya, lebih bebas aja sih kayaknya. Belum waktunya sih, Iya. untuk bisa menangkap Sans masih jauh banget. Ya, mungkin menit-menit 8, menit-menit 10, Sans baru bisa ke satu. Kalau sekarang, nyentuh Sans belum ada damage maksimal masalahnya. Nungguin Hanzo-nya juga nggak sih? Biar jadi Trinity duluan. Karena yang bisa menyentuh lini belakang udah pasti ada di rim-nya juga. Tapi ada ya 3-4 pemain ya dari Alter Ego tadi dikirim ke area top lane. Hanya untuk ngeproteksi aja sih, karena memang turret nih jadi masalah besar untuk Alter Ego. Jadi satu hal yang penting banget, jangan sampai mereka kehilangan turret dibandingkan dari para player Onyx dan bakal dipaksakan di area top lane. Oh, tapi Dreams akhirnya sadar akan hal tersebut. Dia sadar untuk bisa mempertahankan satu turret di area top lane. Bukan tanpa alasan, tapi gimana caranya? Hais ini tetap punya ruang farming. Kita asumsikan Hais ini tetap akan kalah nantinya. Iya. Tapi kita lihat kalau misalnya Cloud ini dikasih ruang farming, dia tuh bakal bisa bersinar kok nantinya. Ya, harus dikasih ruang farmingnya dulu. Dan ini bakal dibuktikan semuanya ketika masuk ke area turtle. Yang dimana setup dan satu movement bakal sangat berarti. Nino harusnya bukan mundur. Oke, tapi nampaknya di depan sana lihat Rini memberikan damage yang cukup maksimal. Tapi Nino akhirnya sadar kalau dia tidak bisa terlalu engage ke arah depan. Dia bukan pure fighter. Tapi nampaknya lihat di sini blessing from Hais. Avatar Guardian berhasil dihindari, hampir saja terperangkap. Ada team fight yang berbeda, di arah top lane. Para pasukan dari tim Alter Ego, mereka berhasil mendapatkan Sans. Respon juga sama, tapi Nino masih mau lebih. Dan tertik dan oleh sahabatnya sendiri. Nino berhasil menutup jalan dari seorang Nile dan Free Turtle untuk tim Alter Ego. 4 pemain berhasil di take down. Turtle pun akan menjadi milik dari Alter Ego. Dan ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Pasif di awal, tapi ketika dapat momennya ya mereka bisa eksekusi, Prof. Big W untuk Alter Ego. 4 pemain tanpa trade sama sekali. Tidak ada pertukaran. Orange buff diambil dan bahkan free untuk turtle-nya. Ini akan membuat gap bomb-nya akan swing ke kubu dari Alter Ego. Hanzo-nya akan free di belakang. Hais-nya akan semakin mendapatkan ruang farming. Dan kita harus akui, ini semua berkat Hais. Dia coba untuk engage di sana bersama dengan Calvin Winata. Dia ngebuang 2 skill. Ngebuang 2 skill dengan Keyboy Avatar of Guardian yang nggak kena. Itu menandakan Alter Ego harus membunyikan genderang perang di bawah. Iya. Kalau enggak, 4 orang di bawah itu akan sia-sia semua. Lihat di depan sana Hijume bakal coba untuk kabur. Dengan Hijume tour and travel nampaknya gagal. Semua ultimate dikeluarkan. Agak cukup gak worth it. Tapi kondisi kali ini dengan under yang dimiliki dari tim Onyx 1300 gold, kayaknya itu harus dilakukan sih. Iya, ini lebih ke memaksakan Onyx untuk Iya. melakukan apapun ya. Asalkan Ada tindakan gak rugi. Daripada mereka harus terima terus kerugiannya. Dan satu game fight, Valentina menjadi hero kedua setelah Chow Oh. yang pernah digunakan di semua role. Oh tapi kena. termakan di stun dan ini dia. Game pick yang sudah diberikan oleh seorang Nevin, kita lihat di mana Nile benar-benar tidak punya ruang gerak untuk saat ini. 0-2-1 Nevin. Aduh, ini bakal berat banget sih untuk seorang Nile mengejar ketertinggalannya. Meskipun secara level sebenarnya sama. Tapi space yang bisa dibuat sama Alter Ego atau inisiasi-inisiasi yang bakal dibuat oleh Alter Ego ini lebih menyulitkan lagi buat Onyx sendiri. Seperti sekarang, garis pathway juga udah mulai dibuka oleh seorang Dream. Oke, tapi nampaknya di depan sana saat terperangkap dengan blending dan terbaik. Berhasil mendapatkan saat. Mega kill dan bahkan mendapatkan bandingan ketiga hampir saja. Nino sekeratul maut mencoba dijemput oleh seorang Hichome. Tapi nampaknya Ren. Double kill terhadap seorang Nino. Dibalikan kembali keadaannya tidak mau tinggal diam. Dari ladu mekanik from Nino. And Nino gak bisa selamat dari Keyboy kali ini. Satu shutdown yang sangat mahal berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Wah, tapi masih ada Rine yang bisa menyusul dan ngebalas setidaknya 1 poin eliminasi. Meskipun secara total
Ini Alter Ego menerima kerugian yang cukup banyak. Tapi pada akhirnya outer turret mid lane itu yang akan benar-benar mempengaruhi nih. Momen-momen mereka selanjutnya siapa yang akan diuntungkan. Dan sejauh ini Alter Ego sangat Sinyal buruk diuntungkan. tapi buat Onyx. Sinyal yang sangat buruk untuk Onyx karena Hai sudah mendapatkan Marksman Trinity. Sudah memiliki damage yang cukup. Sekali Blazing Duet, even mungkin cewek. Kalau out of position, dia bakal menerima ancaman yang sangat-sangat berarti. Sekarang Alter Ego, dia tinggal menjalankan gamenya. Mereka tinggal mengeksekusi Lordnya dengan secara bebas. Wah, Sama disiplin. Alter Ego, kesalahan Alter Ego yang paling sering adalah ketidakdisiplinan. Tapi Retrieve bisa didapatkan dengan Sonic Out dari Trim. Tapi nampaknya di sana Nino masih mau lebih. Lihat targetnya menuju ke arah seorang Calvin Winata. Nino berhasil membuat Kimo terperangkap di depan sana, tapi damage-nya masih kurang cukup. Nino hilang, Drift di sana terperangkap dan pakai para pasukan dari tim Alter Ego. Dengan overextend teamfight yang tidak harus mereka lakukan. Mereka jadi malah mendapatkan kerugian dan ditukar dengan hanya satu Keyboy. Totally not worth it. ini baru dibilang sama Prof KB ya, disiplin yang harus diperhatikan sama teman-teman dari Alter Ego. Tapi memang tadi dari Onyx ya, akhirnya mereka bisa trade. Wow, Nael terlalu sakit kali dan one last hit. No Nael for this time. Tidak ada Nael untuk melakukan defensif di 3 lane ketika ada super minion yang bergerak. Ini Hanzo yang bisa dibilang benar-benar berhasil sih sejauh yang aku lihat ya. So far Hanzo di Indonesia, Iya, dua-duanya berhasil. iya. Apalagi dikombokan kan dengan diversion. Tidak hanya Cloud yang bisa melakukan tour and travel. Tapi ada Hanzo juga dengan Pinnacle Ninja-nya. Dan dengan keadaan seperti ini makin berbahaya untuk Onyx. Karena ada 2 inisiasi yang bisa dilakukan dan lagi-lagi Rin mencari target. Rin, lihat tengah tour and travelnya kali ini Calvin Winata ambil turban Keyboy. Tidak bisa mempertahankan base-nya di belakang sana. Nino mencoba pura-pura ada blessing dan from high. Berhasil mendapatkan shot. Hilang. Gila, Sas ditelan bumi sebagai high ground defender para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka mencoba untuk ditapatkan oleh satu buah Nail. Tapi damage yang hampir berhasil mendapatkan poin kill tambahan. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego kali ini harus meredam sedikit keganasan mereka. Wah ini susah banget sih untuk dapetin Kararinnya. Sejauh ini hanya 1 kali berhasil ter-take down. Tapi lihat dari Onyx, kerugian yang berhasil mereka terima. 2 pemain termasuk dari seorang Sansa dan Arcolius di sana. Olius kali ini Oh, Onyx dia menggunakan Onyx. jersey Onyx. Apakah ini Waduh. adalah buff untuk Alter Ego? Wah, Bangnya buat AE ya. ini alasannya nih. Ini Ini alasannya. alasannya 2 game hard banget buat Onyx kayaknya. Iya. Dipatah kali ya. Dark system sih emang ya. Waduh, EUG? Oke, Avatar of Guardian berhasil dihindari dengan adanya Winter Crown, tapi tidak bisa terlalu lama. Hijau fokus ke arah depan, Blessing itu yang terakhir. Dan ini tidak boleh terlalu dalam. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka porak-poranda tidak bisa pulang. Dan nampaknya satu kesalahan dari Alter Ego tadi dengan overextend dengan Lord yang mereka dapatkan, malah mendapatkan kerugian sungguh banyak. Dan satu hal, pertanyaan saya untuk Rine, masih mau terus target ke arah Keyboy? Atau mulai bergeser nih. Harus ke Suns kayaknya. Iya, itu masih mau dia target ke arah Keyboy, yakin. Dengan segala kekerasan batunya Keyboy, masih mau dia menuju ke arah Keyboy. Oh, atau ini bakal menjadi alarm sih buat Alter Ego. Jangan mengulangi pasif AE. Karena itu bakal menjadi malapetaka. Nah itu ketika Nino nanti- sudah di depan, udah mulai. Ya, mungkin melakukan block damage. Sabar. Mengingat itemnya dia, Oracle, Brute Force, Radiant Armor. Dia bakal survive banget di depan walaupun menerima damage-nya cukup tinggi. Dan jangan lupakan juga masih ada Unleash the Beast yang bisa di-spam sama Nino. Masalahnya, Nino ini perannya penting banget di sini. Perannya penting dia, EXP oke, dia dengan Valentina terlihat tidak terlalu menyeramkan. Tapi lihat, betapa mengerikannya dia ketika dia melakukan zoning out. Dan target utama menuju ke arah red, mundur ke arah belakang, damage-nya bisa dipedung. Shutdown pada terjadi. Lihat Nino target ke arah belakang, di mana Sans berada akan menjadi target utama dari seorang Nino. Dikoyak-koyak, menjadi poin kill selanjutnya tampaknya tidak. Dan Blessing dan Promise! Mundur ke arah belakang, hampir saja di-take down oleh seorang Keyboy. Tapi nampaknya Chris menukar dengan sangat baik. Satu buah point kill yang sangat mahal. Nino kali ini mulai perlahan sedikit demi sedikit untuk mencoba melakukan zoning out. Dan itu dia, Wah, mereka kalau targetnya nggak ke Keyboy, itu akan jadi hal mudah untuk teamfight dengan Onyx. ya 3 tuker 1 ditambah dengan Lord yang berhasil secure oleh Alter Ego. Posisi Rez yang udah hopeless sih tadi, udah nggak bisa kemana-mana lagi juga dengan output damage sebanyak itu. Dan Heist, timingnya tepat, ya tunggu juga untuk ya ultimate Blazing Duet yang dikeluarkan sampai pada akhirnya Onyx harus mengorbankan Keyboy lagi. Yang Gelo. sempat kita bilang ya tadi ya. Cloud, Hanzo, dua-duanya pakai Demon Hunter Sword. Late game dari Rest udah pasti bakal jadi mimpi buruk.
Iya. Dan untung aja Hais pakainya Windtalker karena dia akan combine dengan sprintnya. Iya. Kalau Hais nggak pakai sprint dan mungkin dia pakai Purify, mainin si Halberd, waduh. Itu perih itu, Prof. Iya, ya pasti. Gatot kaca aja nangis itu. Output damage-nya bakal lebih mematikan kan. Karena ya balik lagi, Cloud jarang untuk build item penambah darah. Betul. Ya tapi buat sekarang pilihan dari Hais bukan menuju ke Wind of Nature. Melainkan dia menuju ke arah Winter Crown. Ya, Iya. untuk Jadi dia akan lebih sangat- wise. Iya lebih wise karena magic damage lawannya dan kita akan melihat Hais. Oke, tapi kali ini lihat dari arah belakang. Di mana dia berada, Rine. Mencoba menuju ke arah seorang Rez. Damage-nya terlalu besar, tidak bisa dibendung. Dan akhirnya menuju ke arah belakang. Para pasukan dari tim Alter Ego. Distraction yang dilakukan berhasil mendapatkan satu buah base turret. Tapi sayang sekali, leading management mereka di arah top lane. Itu harusnya mereka benerin dulu. Iya sih, Ini masih bisa dapat cukup 3 turret kan? lumayan ketahan ya buat sekarang. Tapi tetap sih ini kerugian besar banget buat Onyx. Loh. 2 base red dan Lord selanjutnya di area atas lane jauh mereka bakal susah buat dikendalikan. Tapi at least mereka pasti punya defensive high ground yang cukup kuat bisa dibilang dengan area of effect yang besar juga di Gift dan juga di Hari. Tapi masalahnya apakah mereka bisa menutup potensial dari Rine-nya dulu nih? Karena dari tadi kayaknya susah banget buat nangkep Rine. Pasti bakal susah sih. Dan sekarang lagi dengan diversion dari belakang lagi. Targetnya kali ini San. Sedikit berbeda. Flicker telah dilakukan, apakah blending duet Romaes? Mencoba untuk mendapatkan Calvin Winata menuju ke arah belakang. Mereka kehilangan sosok dari seorang Hais. Terlalu terburu-buru. Ada baiknya mereka mundur, tidak boleh. Terlalu memaksakan keadaan. Lihat Nael tidak mau tinggal diam. Sahabatnya pun dikejar habis-habisan. Dan sepertinya Hais overcommit untuk kesekian kali. Iya, itu cukup terlalu jauh ya bisa dibilang untuk Hais-nya sendiri. Dan ini bisa jadi momen Onyx untuk setidaknya mengejar ketertinggalan yang sempat mereka terima. Entah itu ke arah turret atau mungkin eliminasi, tapi hati-hati. Boy, ini harus benar-benar hati-hati, terlalu sakit di depan sana. Satu poin kill didapatkan, tidak ada badan di depan. Para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka memaksa mengejar seorang Nino. Tapi nampaknya Rez bisa selamatan Tris. Ter-take down, Nino! Kali ini hampir saja menjadi korban dari para pasukan tim Onyx. Keganasan dari tim Onyx atas hampir kekalahan mereka di game yang kedua kali ini membuat mereka membangkitkan Sang Raja Langit. Tapi mereka nggak mau terlalu terburu-buru sekarang. Mereka mau fokus ke arah objektif karena Lord sudah ada di depan mata, Prof. Ya ini keuntungan untuk Onyx. Ini momentum buat Onyx. Karena mereka lagi menang jumlah 4 melawan 3. Ketika lagi ada Lord. Dan harus dimaksimalkan bagi Nile. Jangan sampai terambil oleh Rin karena Rin masih belum terdeteksi di bagian river. Menurut gua Hais gak boleh terlalu memaksakan bermain dengan Blazing Duet sih. Dia harus mainin poking sih. Nah kalau udah vengeance gitu dia harus lepaskan. Tapi lihat Nino di sini sekarang tuh maut. Target ke belakang dengan reward manipulation. Dan di depan sana satu momen kill dapatkan. Rin bisa dari Nile. Tapi Rine-nya terperangkap. Almost tershutdown. Masih ada Immortality. Tapi nampaknya Calvin Winata terperangkap. Shutdown! Hilang begitu saja. Lord Mana didapatkan. Tapi lihat, dengan kehilangan banyak poin kill ini berbahaya banget. Mereka bisa menyelesaikan Lord dengan cepat karena banyak banget damage per second, Nevin. Iya ya, ini bisa ditutup si Lordnya secara langsung. 5 menghadapi 3 pemain saja. Masih butuh waktu sampai Rez bisa kembali. Berarti tidak ada frontliner untuk 10 detik ke depan. No way. Nino mencoba dengan reward manipulation. Apakah kali ini Nino akan mencoba untuk bersama dengan kawan-kawan melakukan endgame dengan super minion yang mereka bergerak di mid dan juga bottom lane. Tapi tidak, harusnya masih bisa diredam oleh Sansi. Ya, masih ada Rez juga nih, udah kembali lagi. Tapi bakal dipaksa ke bagian depan terlebih dahulu. My God, sakit banget Blazing Duet Romain! Mereka kehilangan banyak point kill dengan adanya fokus ke arah base turret. Immortality mengalahkan seorang Hais. Tapi Rez gak bisa masuk lebih dalam lagi Nino. Sakaratul maut, Nino. Ini gak boleh sembarangan menjadi poin penting. Karena Rez memang secara tidak langsung dia cuma jadi badan. Menjadi bulan-bulanan warga, Nevin. Ya, tidak ada nafas bagi kedua belah tim. Salah satu movement saja ini bakal jadi fatal banget. Terutama untuk Alter Ego, mereka harus berhati-hati. Atau justru Lord selanjutnya mungkin bisa jadi jawaban buat mereka. Si Halberd beneran terjadi. Wadaw, kacau balau. Ya, ini buat tambahan damage lagi ya. Efek punish 8%. Aduh. Pertama kalau targetnya adalah Rez atau bahkan Keyboy. Yang udah pasti bakal lebih mudah lagi untuk bisa dihancurkan oleh Hanzo. Dreams akan semakin lebih sustain dengan adanya Anticurus. Dan next Lord. Harusnya lagi-lagi sih, untuk kendali Lord tuh Onyx lebih kuat emang. Buset. Tapi untuk take over dari Lordnya, Alter Ego punya power tersebut. Iya sih. Lihat player head to head Nevin. Silahkan lihat tuh damage second-nya. Wah ini Waduh. angka yang besar banget. Tapi di sisi lain tadi kita sempat ngelihat juga sebenarnya damage yang dikasih sama Nino itu tertinggi. Damage dealt-nya juga. Jadi ya Nino jadi satu player yang harus diambil. Masalahnya HP bar Valentinanya segitu. Iya. Tapi ketika Unleash the Beast, dia meningkat. Iya. Dengan adanya efek dari Unleash the Beast itu sendiri.
Makanya Nino benar-benar kuat banget di depan. Ada efek Breast Might juga dan Oracle yang ngebuat dia makin bertahan hidup. Dan untuk Onyx sendiri ya sekarang nggak ada base rate sama sekali nih. Jadi mereka hanya bisa mengandalkan ya team fight. Ketika mereka kalah team fight selesai gamenya. Tapi Walaupun dia punya hero scaling ya. ya Walaupun dia punya hero scaling ya. Tapi hero scaling ini kan dari tadi terancam. iya makanya. Sans, kalau pilih salah satu Nevin. Siapa yang mau dipaksa flickernya? Sans yang maksa flicker itu tapi lihat ternyata Red jadi target utama di depan sana. Berubah, Unleash the Beast dan mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Setidaknya informasi yang didapatkan adalah Red Sekarat. Tapi sebenarnya menurut gua poking sampai Sekarat aja ini nggak cukup. Iya ya. Kalau mau paksa ke arah Sans, cari di mana Sans, flickernya trigger. Itu next team fight-nya Udah harus bebas ya? eksekusi. Nah, iya, Ya, iya. tapi dengan ini tidak ada Unleash the Beast untuk restnya. Karena terpaksa digunakan dan untuk mengumpulkan resource energi cukup lama. Rest harus berhati-hati. Salah langkah sedikit dia akan termakan karena dia nggak punya Unleash the Beast. Hingga kali ini hanya berharap pada Vengeance. Dan masih ada diversity juga ya dari seorang Hijum ya. Jadi bisa muncul dari manapun, siapapun itu. Kalau misalnya dibawa dengan teleportationsnya. Dan ya ini bakal jadi berat untuk Onyx karena semua bash yang harus mereka cek. Banyak banget tugas yang harus mereka emban. Dengan waktu yang sangat singkat, jadi decision making akan menjadi penentunya. Dan jangan lupa top lane-nya akan jadi ancaman bagi Onyx. Disuruh mikir Rico, bos, Iya. disuruh mikir ini. Harus ada yang pulang. Siapa yang pulang, siapa yang di belakang, siapa yang diserang, siapa yang terlihat dan itu Keyboy. Jadi target utama tapi nampaknya Res. Para pasukan dari tim Alter Ego, mereka mau targetkan ke arah Res yang lebih lembut lagi. Tapi damage dari seorang Res kali ini masih bisa dipendung oleh seorang Nino. Nino masuk lebih dalam, tapi jangan sampai terperangkap Nino. Kali ini seorang diri. Dia mencoba untuk menyelamatkan Mr. Crown, fokus ke arah PSK belum terjadi dan keajaiban hampir terjadi. Dan masih bisa diberhentikan oleh para pasukan dari tim Onyx. Mereka tidak fokus menuju ke arah base-nya. Walaupun shutdown terjadi, hampir saja keajaiban di depan mata para pasukan dari tim Alter Ego. Dan kali ini momen didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Itu teleportations yang bagus banget dari Hijome mengirim dua pemain. Tapi Onyx mereka juga masih ready di area base. Dan sekarang Lord akan jatuh ke tangan mereka. Tapi pertanyaannya apakah masih ada waktu untuk Onyx bisa kembali dengan keunggulan kuantitas ini? Langsung muncul ya? Lordnya next wave. Next wave. Tapi balik lagi ini adalah Lord Evolve. Lord yang begitu penting yang ingin didapatkan oleh Onyx. Dan Alter Ego membuang kesempatan untuk mendapatkan kemenangan di depan mata mereka. Kesekian kalinya. Sekian kalinya. Dan ini fatal banget untuk Alter Ego. Dan secara defensif, ketika kita ngelihat player-player atau hero-hero yang dibawakan oleh Alter Ego, high sih. Karena kalau mengharapkan Lui sepertinya ini agak sulit dalam posisi defensif mereka. Kecuali mereka masih pengen main agresif, kirim ke bagian belakang lagi, dan flanking dari belakang. Pertama, mereka target ke arah Keyboy. Oke, Keyboy udah terlalu keras pindah ke arah Res. Iya. Udah oke, Res. Tapi Res makin lama makin kuat. Kenapa nggak menargetkan yang tidak memiliki immortality? Pertanyaan aku gitu. Iya ya. Ada Targetnya harus Sansi. berganti pelan-pelan soalnya. Iya, target itu harus berganti pelan-pelan. Kalau cuma kayak fokus itu aja. Nggak kejawab. Nggak kejawab. Sans itu dari tadi bebas banget loh kalau menurut aku. Sans itu nggak ada target utama. Semenjak Sans sudah tidak terlalu bersinar seperti beberapa belakangan ini, seakan-akan Sans tidak menjadi target. Padahal sesungguhnya Sans yang paling bisa dimakan kali ini. Tapi Nino akan coba dipaksa oleh Res. Lihat Res betapa kuatnya saat ini. Berbeda dengan sebelumnya. Oh, Rina. Oke, Rina! What are you doing? My God! Dibalikin kembali keadaannya para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka mencoba untuk bertahan dengan Avatar of Guardian kali ini. Tidak bisa masuk lebih dalam lagi Tris. Mencoba untuk membuy time. Maksimal mungkin. Dengan seluruh damage yang diberikan Nino tidak bisa mampu menahan damage dengan seorang Kevin Binata. Dan ini bencana. Base bukan sangat besar. Dan ada Blazing Blade Promise. Tapi tidak bisa memberikan damage yang cukup impactful. Satu persatu. Hijome, Winter Crown bisa mencoba untuk sedikit mendrag dan fokus ke arah gamenya. What the epic comeback!